Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Raja Neraka menyelamatkan seorang wanita yang wajahnya familiar dan sedang memandanginya, tiba-tiba wanita itu mengelus kepala Raja Neraka sembari berkata tak apa-apa. Lalu Raja Neraka menanyakan siapakah namanya, namun wanita itu menjawabnya dengan berkata tidak apa-apa lagi. Dikarenakan hal itu, Raja Neraka menyadari bahwa sepertinya wanita itu hanya bisa berbicara tak apa-apa saja yang membuat situasi ini menjadi semakin rumit. Kemudian mengajaknya untuk keluar dulu dari tempat ini dan menemui Baekwo. Dia pasti akan memulangkannya ke rumahnya. Setelah itu, Raja Neraka pun mencoba memanggil Hyunwoo, namun tak ada tanggapan sama sekali. Sontak hal itu membuat Raja Neraka pun khawatir karena dirinya juga telah terpisah dengan Jiwo juga. Dengan situasi seperti itu, Raja Neraka pun memutuskan untuk memberikan wanita itu sebuah nama agar lebih mudah untuk berkomunikasi dengannya. Dan karena dia hanya bisa mengatakan kata tidak apa-apa, Raja Neraka pun memutuskan untuk memanggilnya Chana dan mengajaknya keluar serta akan mengantarkannya kepada Baekwo. Akan tetapi sesaat setelah Raja Neraka dan Chana berjalan keluar menuju ke pintu keluar ruangan itu, seorang penganut wanita pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi karena menemukan penganut level bawah yang sedang pingsan. Padahal dirinya yakin penganut itu bisa menggunakan pakaian jenazah. Setelah itu bertanya kepada Raja Neraka, apakah itu semua merupakan ulahnya? Dan menanyakan kenapa dia melakukan hal itu padahal dia ingin masuk ke dalam badan keagamaan ini serta mengenali pakaian yang dipakai oleh Raja Neraka itu. Akan tetapi tiba-tiba Kim Hun pun muncul sembari mengatakan bahwa pakaian itu adalah miliknya dan memperlihatkan ekspresi kekesalannya, menambahkan bahwa dia juga bukan seorang calon penganut. Kemudian berkata kepada penganut wanita itu agar menyerahkan pria berambut hitam itu kepadanya dan dia mengurus wanita itu. Sebab wanita itu adalah orang yang menurut wakil ketua badan keagamaan harus dibakar. Jadi dia tak boleh kehilangan wanita itu. Penganut wanita itu pun menerima perintah itu dan kemudian mereka berdua berdoa dengan mengatakan semoga Anda diberkati oleh Raja Neraka, pada akhirnya terbakar. Sedangkan Raja Neraka yang melihatnya pun meminta agar Chana bersembunyi di belakangnya karena dirinya akan melindunginya. Akan tetapi Raja Neraka terlihat terkejut karena Chana ternyata sudah tidak ada di belakangnya dan membuat Raja Neraka pun panik. Namun tak lama setelah itu Raja Neraka pun melihat Chana yang sudah ada di depan penganut wanita dan sedang menarik rok penganut wanita itu, yang membuat Raja Neraka pun bingung dengan tindakannya itu dan juga merasa khawatir dia akan dalam bahaya. Akan tetapi Chana hanya tersenyum sembari berkata tidak apa-apa, dan setelah itu berdiri dengan tiba-tiba yang mengakibatkan kepalanya langsung berbenturan dengan penganut wanita yang secara tak langsung seperti sedang menyerangnya. Melihat hal itu, Raja Neraka pun terlihat senang dengan keberuntungan Chana yang luar biasa itu. Namun diakibatkan hal itu, kepala Chana saat ini mengeluarkan darah segar walaupun dia berkata tak apa-apa sembari tersenyum senang karena menemukan sebuah uang logam di sana. Sedangkan penganut wanita yang kesal mendapatkan sundulan dari Chana itu pun langsung menggunakan pakaian jenazahnya dengan mengatakan tusukan dosa-dosamu. Bersamaan dengan hal itu, penganut wanita itu pun menusukkan senjatanya ke arah Chana. Namun dengan gesitnya Chana bisa menghindari tusukan itu hanya dengan berguling-guling ke sana kemari, yang membuat penganut itu pun kesal. Raja Neraka pun terlihat terkejut karena Chana bisa menghindari semua serangan itu hanya dengan berguling dan bersin-bersin saja.
Namun setelah itu menyadari bahwa yang Channa miliki itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Raja neraka pun merasa jika dirinya dulu pernah melihat hal seperti itu, tapi ingatannya masih samar-samar. Bersamaan dengan hal itu, Kim Hun pun tiba-tiba menyerang Raja Neraka yang sedang memikirkan banyak hal itu dan masih bisa ditangkis oleh Raja Neraka. Dengan kesalnya, Kim Hun pun berkata bahwa dirinya tak menyangka bahwa Raja Neraka bisa menghalau serangannya itu. Raja Neraka pun beralasan bahwa serangan Kim Hun itu tak begitu mengancam baginya, jadi dirinya masih bisa menghalaunya. Kim Hun yang mendengar hal itu pun berkata bahwa dirinya akan serius menyerang Raja Neraka mulai saat ini. Bersamaan dengan hal itu, Kim Hun pun melesat menyerang Raja Neraka menggunakan senjata yang ada di tangannya, namun masih bisa dihindari oleh Raja Neraka dengan mudah hingga membuat Kim Hun pun kesal karena Raja Neraka bisa terus menghindari serangannya seperti seekor tikus kecil. Lalu mengeluarkan sebuah asap beracun dari senjata yang ada di tangannya untuk membatasi gerak dari Raja Neraka. Raja Neraka yang mendapati hal itu pun awalnya dengan santainya berujar bahwa racun tak akan mempan terhadapnya. Akan tetapi dugaannya itu salah karena tiba-tiba Raja Neraka pun merasa sesak dan kesulitan untuk bernafas. Melihat hal itu, Kim Hun pun menjelaskan bahwa asap beracun miliknya itu tak bisa dianggap sebagai kabut beracun biasa. Kemudian sembari menyeringai menginfokan bahwa pakaian jenazah miliknya adalah asap untuk pencerahan. Sedangkan penganut wanita yang ada di sana pun terlihat menutup hidungnya sembari dalam hati berujar bahwa kekuatan pakaian jenazah milik Kim Hun adalah memanipulasi tingkat kecerdasan orang yang terkena asapnya. Kemudian berkata bahwa para penganut level menengah menangkap banyak orang menggunakan kekuatan itu dan menyerahkan mereka kepada ketua badan keagamaan. Walaupun ketua badan keagamaan adalah orang yang sangat hebat, namun jumlah penganut bisa meningkat drastis juga tak lain berkat peran dari para penganut level menengah. Sekali saja orang itu terkena asap, dia tak akan bisa kembali seperti semula dan membuat pertarungan akan segera berakhir. Ditambah lagi orang yang terkena asap itu saat ini kecerdasannya akan setara dengan kecerdasan anjing. Sedangkan Raja Neraka setelah terkena asap itu pun terlihat kesakitan sembari memegangi kepalanya, dan Kim Hun dengan senyuman bangganya mendekat bertanya bagaimana rasa dari asap miliknya, lalu meminta agar Raja Neraka mengangkat kepalanya serta menatap dirinya, agar dirinya bisa melihat sendiri mata dari Raja Neraka yang kehilangan kecerdasannya. Akan tetapi tak sesuai dengan harapan dari Kim Hun. Kali ini dengan wajah berbinar-binarnya Raja Neraka berkata bahwa sepertinya dirinya menjadi lebih pandai dari sebelumnya saat ini. Sontak hal itu pun membuat Kim Hun terkejut setengah mati. Kemudian dengan senyuman puasnya Raja Neraka berkata bahwa dirinya merasa lebih segar dan otaknya berjalan dengan normal. Ditambah lagi dirinya saat ini menjadi pandai berhitung serta mengatakan beberapa perkalian sederhana yang ditanggapi oleh Kim Hun bahwa perkaliannya itu terlalu sederhana. Akan tetapi setelah itu ternotis bahwa sepertinya dia baru tahu tentang perkalian itu saat ini yang membuat Kim Hun tambah terkejut. Lalu mencengkeram baju Raja Neraka sembari mengatakan dengan kesalnya padahal dirinya membuat kecerdasan Raja Neraka menjadi setara dengan anjing. Tapi Raja Neraka dengan senangnya berkata apakah Kim Hun ingin menjadi seperti dirinya juga? Dari jawaban itu akhirnya Kim Hun pun tersadar bahwa masalahnya bukan kekuatannya yang tak berfungsi dengan baik, tapi itu karena Raja Neraka memang lebih bodoh dari seekor anjing sebelumnya. Lalu dengan kesalnya melayangkan pukulan ke arah Raja Neraka. Sedangkan dalam situasi itu Raja Neraka pun mengingat kembali perkataan dari Nomang sebelumnya, di mana saat dirinya menemui Nomang sebelum pergi ke tempat ini, Nomang mengatakan bahwa dirinya tak bisa menemani Raja Neraka lagi. Sebab dampak dari penangkapan Bulgui serta pertarungan melawannya sangatlah besar. Bahkan retakannya saja cukup keras untuk menghancurkan batas antara neraka dan dunia manusia. Bisa dikatakan bahwa para mantan bawahan Raja Neraka, bawahan Tulpo, dan para 12 cabang bumi yang terlantar, mereka semua telah menyaksikan keajaiban itu.
Jadi dengan kata lain, semuanya pasti akan bersikap lebih waspada, khususnya semua makhluk yang mengenal Raja Neraka. Mereka pasti tak akan meremehkan Raja Neraka lagi dengan pikiran bahwa Raja Neraka hanyalah dewa yang sudah pensiun. Maka dari itu mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk bertarung dalam kondisi yang menguntungkan mereka. Dan lagi, sebenarnya dirinya juga sudah curiga dengan kasus Badan Keagamaan Neraka ini. Dirinya tak bisa menghilangkan kecurigaan tentang badan itu merupakan sebuah jebakan yang sengaja dibuat atau tidak. Karena itulah dirinya akan tetap tinggal di asosiasi pengurus pemakaman dan melakukan perang informasi bersama dengan Baekwo, serta menganalisis kekuatan tempur mereka dan juga akan menanggapi semua serangan tak terduga dari kantor asosiasi pengurus pemakaman ini. Setelah itu, Nomang pun kembali ke wujud manusianya dan berjongkok di depan Raja Neraka sembari berujar bahwa pertarungan Raja Neraka ke depannya akan semakin sulit dan dirinya yang sudah semakin tua renta ini memberanikan diri untuk memberi saran kepada seorang dewa. Lalu berkata agar Raja Neraka terus berkembang dalam setiap pertarungan, di mana Raja Neraka saat ini sudah beradaptasi dengan kekuatan baru dan menemukan kembali kekuatannya di masa lalu. Jadi dirinya hanya ingin meminta tolong agar Raja Neraka menemukan hal penting yang bisa dipelajari dari setiap musuh yang dilawan oleh Raja Neraka. Atau jika Raja Neraka berpikir musuh itu terlalu lemah untuknya hingga tak ada yang bisa dipelajari, maka Raja Neraka harus bangun dan berlatih sendiri pada malam hari saat semua orang sedang tidur terlelap dan mencoba teknik itu. Bersamaan dengan hal itu, di kenyataan saat ini dalam pertarungan melawan Kim Hun, Raja Neraka pun menggunakan jurus telapak tangan penyemangat Vajra Buddha untuk pertama kalinya. Bersamaan dengan kata-kata itu, Raja Neraka pun melayangkan pukulannya ke arah Kim Hun dan Kim Hun berusaha untuk menahannya menggunakan kedua tangannya. Akan tetapi setelah terkena serangan Raja Neraka, tangan Kim Hun pun tak terjadi apa-apa, yang membuat Raja Neraka berkata bahwa sesuai dengan dugaannya, jika cuma sekali coba pasti tak akan mempan. Namun hal itu memicu kemarahan dari Kim Hun yang menjadi uji coba teknik milik Raja Neraka itu, lalu dengan membabi buta kembali menyerang Raja Neraka. Sedangkan Raja Neraka masih dengan santainya menghindari serangan itu dan kembali menguji coba teknik lain milik Bulgui, yaitu mustahil dikalahkan. Di mana teknik ini merupakan teknik serangan yang menimbulkan getaran yang sangat hebat. Dengan teknik itu jugalah Bulgui menyebabkan gempa bumi dahsyat. Lalu setelah berhadapan langsung dengan pedang miliknya, dapat disimpulkan bahwa itu adalah teknik yang masih belum sempurna. Bahkan dirinya berpikir ingin menggabungkannya dengan teknik bebas getaran yang baru dirinya pelajari, dirinya dapat lebih mengembangkannya. Tapi ternyata setelah mencobanya hanya ada satu kelemahan yang tak bisa diperbaiki, yaitu frekuensi alami. Untuk menggunakan teknik yang baru, dirinya membutuhkan perkiraan frekuensi alami dari lawan. Jadi tak masalah jika digunakan untuk makhluk lemah seperti Kim Hun dan bertanya-tanya apakah dirinya bisa menggunakan teknik itu untuk bertarung melawan musuh-musuh yang setara dengan dirinya. Bersamaan dengan hal itu, serangan Kim Hun pun masih terus dilancarkan dan dapat dihindari oleh Raja Neraka. Sedangkan Raja Neraka masih memikirkan cara untuk mempercepat penguasaan teknik itu. Kemudian Kim Hun pun mengatakan kata-kata yang menyadarkan Raja Neraka bahwa ada cara yang dirinya bisa coba, namun Raja Neraka melupakannya, yaitu menggunakan cermin karma yang bisa melihat menembus antariksa. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun mengaktifkan cermin karma miliknya untuk melihat tubuh Kim Hun yang merupakan targetnya. Di sana Raja Neraka bisa melihat semuanya termasuk tulang, otot, dan kehendaknya, serta frekuensi diri Kim Hun. Lalu melancarkan serangan teknik pertamanya dengan teknik mustahil dikalahkan pertama bebas getaran. Akan tetapi belum selesai Raja Neraka menggunakan teknik itu, Kim Hun pun terkena serangan dan langsung terpental jauh ke belakang yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Raja Neraka pun terlihat sangat kesal karena dirinya baru bersiap-siap untuk melakukan serangan, namun Kim Hun sudah terkena pukulan dan terpental saat dirinya masih belum siap.
Karena saking lemahnya Kim Hun itu, dirinya jadi tak bisa berlatih sama sekali. Itulah yang membuat dirinya kesal saat ini. Bersamaan dengan hal itu, Channa pun menenangkan Raja Neraka dengan memegang bajunya sembari menghiburnya. Kemudian bertanya apakah Channa terluka karena bertarung melawan penganut wanita tadi. Channa pun mengatakan tidak apa-apa dan menunjuk ke sebuah pintu yang meminta agar mereka pergi ke tempat itu. Awalnya Raja Neraka ragu karena itu bukanlah jalan keluar dari tempat ini, namun mengingat bahwa Channa memiliki keberuntungan yang luar biasa, Raja Neraka pun mengikuti kemauan Channa itu yang membuat Channa pun terlihat sangat bahagia. Kemudian berpindah di tempat Jiwo berada saat ini, terlihat bahwa Jiwo sedang berlari ke sana kemari tapi tetap berada di tempat yang sama, yang membuatnya pun bingung. Padahal dirinya yakin sudah mengikuti jalan keluar yang telah dilewati penganut level bawah itu, namun tak bisa keluar dari tempat ini sama sekali. Lalu memutuskan untuk mencari bantuan agar bisa keluar dari tempat ini. Setelah itu Jiwo pun menghubungi kantor pengurus pemakaman dan melaporkan apa yang terjadi di badan keagamaan ini. Namun jawaban dari operator pengurus pemakaman tak memberikan solusi baginya karena sulit untuk mengirim bantuan ke sana. Dan operator itu ternyata juga merupakan salah seorang penganut di sana. Karena dia beralasan bahwa badan keagamaan itu adalah badan keagamaan yang baik dan banyak berkontribusi kepada masyarakat, dan juga tak mengizinkan Jiwo untuk melakukan investigasinya kali ini. Jiwo pun terkejut mendengar hal itu dan panggilan pun terputus. Kemudian Jiwo pun teringat cerita senior yang meminta tolong kepadanya bahwa dia sudah melaporkannya ke asosiasi namun hasilnya tetap sama saja. Jiwo pun juga merasa tak habis pikir di dalam asosiasi itu juga ada penganut keagamaan ini. Kemudian memutuskan untuk memberitahu Baekwo dan Nomang atas informasi yang dirinya dapat, namun semua sia-sia karena semua koneksi miliknya tak bisa digunakan. Lalu dari belakang Jiwo pun tiba-tiba terdengar sebuah suara wanita yang mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat Jiwo di tempat ini, yang membuat Jiwo pun terkejut. Kemudian wanita itu pun menawarkan diri untuk memandu Jiwo sampai ke jalan keluar karena banyak orang-orang yang tersesat sepertinya setelah memasuki bangunan yang rumit di sini. Akan tetapi Jiwo meresponnya dengan memakai pakaian jenazahnya lalu menendang wanita itu, namun masih bisa dihalau dengan mudah oleh wanita itu sembari berkata bahwa ternyata Jiwo tak mudah mempercayai orang lain. Sedangkan Jiwo menanggapinya dengan mengatakan agar dia tak meremehkan dirinya karena dirinya sudah melalui banyak penderitaan di dalam hidupnya. Jadi dirinya paham apa yang akan terjadi jika tiba-tiba musuh muncul di waktu yang tepat seperti ini. Wanita itu pun memuji Jiwo yang sepertinya dia merupakan seorang veteran. Namun dirinya bersyukur jika seperti itu karena dirinya tak perlu repot-repot untuk berakting lagi. Bersamaan dengan hal itu, wanita itu pun berlari ke arah Jiwo yang langsung membuat Jiwo pun terpental ke belakang hingga mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Jiwo pun terkejut karena pelindungnya hancur hanya dengan satu serangan dari wanita itu. Sedangkan wanita itu memuji refleks Jiwo yang sungguh cepat itu. Dan seingatnya hanya ada seseorang yang bisa menahan serangannya, yaitu GL dari 4 musim. Lalu sembari menyisir rambutnya mengatakan bahwa dirinya kira manusia biasa tak bisa menahan serangannya. Namun ternyata ada pengurus pemakaman level atas yang kemampuannya mendekati 4 musim. Dan sepertinya Jiwo lebih hebat dari dugaannya. Akan tetapi sembari menahan rasa sakitnya, Jiwo terlihat bingung dengan situasi yang terjadi begitu cepat itu. Sebab dirinya sudah melihat dengan jelas bahwa dia akan menendang dirinya, tapi dirinya sama sekali tak bisa melihat pergerakannya itu. Dirinya hanya bisa melihat awal dan bayangan akhirnya saja karena terlalu cepat. Sepertinya dimensinya itu jauh melampaui dirinya. Namun wanita itu berkata bahwa sepertinya dirinya pernah melihat pelindung yang Jiwo gunakan itu, yang berwarna biru dan bulat serta sinarnya mirip seperti ekor. Dan menebak bahwa yang dipakai Jiwo itu merupakan pakaian jenazah milik Ohso. Padahal Ohso adalah orang yang tegas saat menilai seseorang. Itu menandakan bahwa ternyata Jiwo cukup hebat juga.
lalu bertanya apakah Jiwo mendapatkan pakaian jenazah itu setelah mengalahkan Ohso. Mendengar hal itu, Jiwo pun bertanya bagaimana dia bisa mengenal Ohso dari 12 cabang bumi. Padahal jika dilihat dari kondisinya, wanita itu tak ada bedanya dengan manusia. Jadi bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Wanita itu pun berkata bahwa tentu saja dirinya berbeda dengan Ohso. Namun belum selesai penjelasan dari wanita itu, tiba-tiba mata wanita itu pun dilempari sesuatu oleh orang yang tak dikenal dan langsung menggandeng tangan Jiwo mengajaknya segera kabur dari tempat ini. Diketahui yang menyelamatkan Jiwo itu adalah Jogiram yang merupakan kakak kembar dari ketua badan keagamaan neraka ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.